kejadian sampean insyaallah oleh saja. Benar kana ini laki dua sepedaan motor dari Makassar maka ke Jakarta. Dari mering sebut mereka. Aneh kan sampai ke Pak de Sampang, de Bengkalan, ada polisi dekat sampai masuk tol Suramadu ada dekat. Sampai jemput lolos baru kena tangkap neng Semarang. Rada apa, Pak? Terus dari mering sebut anak tak leman ketika kemarin masa anak sehari. Kuliah kita berarti ke ambu sangat tidak musola. Ambu sangat tidak kena wali. Seandainya ngaji kan dia bangki, utang anak kita tak boleh mah dia. Telepon Ustaz Nawawi. Anak boleh berdengar musola Ustaz, sombong sehari. Kita dengar. Jadi sampai 2 hari. Dari Makassar sampai depan Semarang, bayangkan dengan modal HP, obat 1.000. Alhamdulillah. Kalau tempat kita jalan di Jakarta, ya mau kenalan lewat HP. Kita nggak jaga anak-anak kita, jaga. Dosa anak kita itu dosa kita bersama. Saya nggak dengar. Saya pun Ustaz Nawawi, dosa anak. Ketika anak melakukan dosa, kita meluk dosa. Sampai nak anak kebeli. Saya nggak ada. Jaga anak-anak kita. Nah, jadi di situ membangun. Kalau TK, peran guru TK tugas sekolah saat Pak Muhari. Kita dan di sini ada sebagai guru. Hampir sama, memberikan contoh teladan. Kemudian menerapkan nilai-nilai kejujuran, toleransi, amanah, mandiri. Itu semua kita terapkan di sekolah. Maka namanya sekolah jangan beda. Takut tempat ada berhenti sampai pakai. Mendorong refleksi. Guru harus bisa membantu anak-anak untuk merenung. Benar apa saya kelakukan. Jadi pula keluasan kedua sekolah pula ketika berdekat anak di mulai katoe. Kena. Saya aja duduk. Rokok berkaya. Gimana? Rokok ambil berapa sehari bapak? Sebungkus. Ayo balapan di bapak. Ayo. Boleh saya? Ayo balapan di bapak. Bapak sehari semalam. Rokok di saya numpang buka halan anak-anak ini. Jadi kuda sehari semalam ambil pak bungkus. Nah kenapa nih yang habis bungkus lagi? Kau pak boleh nyerah pak. Nah bapak sedia buah rokok karena bapak sakit. Jadi buat ampuhin aja. Alhamdulillah kan tuh semakin akan ada ampuh rokok. Semakin alajar, rasa keleman alajar ini selalu mereka beli. Alhamdulillah. Pula ampuh pak atau semakin rokok. Gimana bisa sampean rokok aroma segi sehat erek ya toh. Kemon bisa anak-anak kita jangan meniru kita kan. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita memberikan nilai-nilai kepada anak-anak kita. Terakhir, nah ini juga meningkatkan komunikasi. Ada komunikasi anak-anak. Ada budagu, ada berlembut. Jangan selalu ujung-ujung menyalahkan dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan takutnya karena nekada EWA di panitia suruh jadi tabib ya mau. Ini ada tos ya mau. Atau sekelangkong atas perhatian telepon yang seorang atas sana lopotan makin bisa dilanjutkan oleh Pak Muhari. Tolong terlebih dari kebolong. Atau sekelangkong bibirnya semua orang ini. Sekali lagi benar boleh lebih pintar dari masyarakat yang kita nikah sharing berbagi. Nah, makin kita lanjutkan dengan diskusi. Demikian dari saya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian adanya penyampaian sedikit wawasan dari Bapak Dedi Wahyudi MPD. Mana tepuk tangannya, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Sangat luar biasa sekali. Saya PDRK sangat senang sekali mendampingi beliau di sini. Untuk itu agar tidak langsung lama, kita lanjut ke materi kedua. Nanti di akhir atau di penghujung saya akan menyimpulkan sedikit sebelum nanti mungkin ada sesi yang lain. Untuk itu
Kombes Haji Ahmad Iskandar MSI. Beliau selaku wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Timur yang telah menyempatkan hadir ke tempat kita semata-mata ingin bersilaturahmi, semata-mata ingin berjumpa dengan kita, dan semata-mata ingin melihat siapa rakyat saya yang memilih saya. Itu salah satu agenda beliau. Apakah beliau tidak sibuk kira-kira Bapak? Sepertinya enakan punya. Ya, sama. Semata-mata di balik kesibukan beliau menyempatkan hadir ke tempat ini untuk bersilaturahmi yang pertama, untuk menyampaikan gagasan beliau dan untuk mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan bagi guru dan orang tua dalam pendidikan karakter anak, Bapak Ibu. Kalau bicara tentang anak, panjenengan semua lebih paham. Kalau bicara anak, Bapak Dedi Wahyudi lebih paham. Tapi kenapa saya harus berdiri di sini, duduk di depan? Ini tidak semata-mata karena saya banyak pengetahuan, tidak Bapak Ibu. Banyak ilmu juga tidak Bapak Ibu. Tapi untuk hari ini menemani Bapak Ibu dalam rangka saya diamanahi untuk duduk di depan saja. Kira-kira sepakat? Sepakat? Oke, kalau saya bilang sepakat, ibu-ibu bilang setuju. Kalau saya bilang setuju, ibu-ibu bilang sepakat. Kalau ada yang salah, kita kasih sanksi. Setuju? Oke, kita coba. Sepakat? Setuju? Sepakat. Halo? Hai? Halo. Ini sangat kompak Bapak Ibu. Makanya saya akan memulainya dengan beberapa hal. Kalau tadi telah disampaikan banyak hal, saya hanya ingin mengutip sedikit ya Bapak Ibu. Yang kami hormati jajaran panitia lokal maupun yang dari Surabaya, seluruh masyarakat Sokat Gajah yang telah memberikan waktu kepada saya dan Pak Dedi Wahyudi untuk sedikit berbincang-bincang seputar workshop dalam materi upaya guru dan orang tua dalam memberikan pendidikan karakter terhadap anak. Tidak semua anak kita itu hari ini mendapatkan pendidikan yang layak. Bukan salah semata-mata masyarakat, tidak. Bukan salahnya semata-mata rakyat, tidak. Dan juga menyalahkan pemerintah juga bukanlah suatu tempat dan perkataan yang etis. Maka hari ini tempatnya Bapak Ibu untuk kita berkolaborasi antara orang tua dan guru berbicara tentang pendidikan itu. Tidak etis apabila saya tidak memuji terlebih dahulu karena dipertemukan dengan orang-orang hebat, bapak dan guru yang hebat di tempat ini. Tiada utaya kata yang paling indah selain ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul, berwajah, bertatapan muka dalam satu majlis yang insya Allah penuh dengan barakah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke hariban Ibni Abdillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya kepada beliaulah kita dapat berharap kelak di yaumul akhir diberikan syafaatnya Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan tentang siapa guru, siapa orang tua, dan apa kewajibannya sehingga acara yang diinisiator oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Iskandar ini harus terlaksana. Kemudian apa yang hari ini terjadi pada anak-anak kita? Anak-anak kita hari ini sudahkah dalam angka 100% tingkah lakunya baik Bapak Ibu? Belum. Tapi kalau kemudian ingin menyalahkan anak, kita juga tidak patut Bapak Ibu. Karena kita, saya dan panjenengan semuanya adalah orang tua. Saya dan panjenengan semua adalah seorang guru. Saya tampilkan di sini. Kira-kira ada gambar apa itu Bapak Ibu? Ada gambar? Ada emak ya? Ada seorang ibu. Apa yang dipegang ibu-ibu itu? Yang dipegang pertama adalah bayinya yang dipegang. Lalu yang lain pegang apa ibu itu? Ada pegang apa lagi? Tidak lain, saya hanya ingin memberikan gambaran. Bukan dalam rangka mendiskreditkan tugas seorang ayah, tidak.
bukan dalam rangka memberikan satu kemuliaan bahwa ibu lebih banyak pekerjaannya, tidak. Tapi pada kenyataannya yang terjadi adalah ini, bahwa al-ummu madrasatul ula, bahwa seorang ibu adalah pendidikan pertama. Kalau ibu adalah pendidikan pertama, maka ibu kita harus dipersiapkan dalam berbagai bentuk. Tingkah lakunya harus baik, akhlaknya harus baik, pendidikannya harus mumpuni. Dan saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini adalah ibu-ibu Al-Mustafa, ibu-ibu pilihan yang tingkah lakunya baik dan anak-anaknya cita-citanya bisa tercapai. Amin. Bapak yang hadir di sini bukan tidak dalam rangka memiliki kewajiban. Kenapa Bapak kita hari ini banyak sekali tugasnya, dari pagi hingga sore. Pagi kalau misalnya pertama kali memiliki istri, belum punya anak, tidak memiliki pekerjaan, kira-kira Bapak tersebut keluar 3 jam 7 walaupun tidak punya pekerjaan. Keluar, kenapa? Karena malu sama mertua, karena malu sama, walaupun tidak punya pekerjaan. Itu mulai dari tidak memiliki anak. Lalu bagaimana kalau sudah memiliki anak? Tambah besar pekerjaannya, tambah besar kewajibannya. Maka pasti tidak lagi keluar jam 7, bisa jadi keluar jam 6. Tapi jangan sampai keluar jam 3. Ada apa dengan Bapak itu? Ya. Oke, jangan bercanda ya Bapak Ibu. Itu yang terjadi ketika kita berbicara tentang ibu. Karena ibu adalah pendidikan pertama, maka harus benar-benar dipersiapkan. Selanjutnya apa yang kita diskusikan hari ini tentang karakter Bapak Ibu. Karakter tidak lepas adalah sifat yang berupa pujian misalnya. Telah disebutkan kalau sifat Rasulullah mulai dari kecil, julukan Rasulullah dari kecil disebut dengan julukan Al-Amin. Keren di sini ya. Sebelum saya sebutkan sudah bisa jawab. Padahal saya rada-rada lupa. Tapi orang-orang di sini, ibu-ibu di sini paham dan tahu siapa julukan yang diberikan, dinobatkan kepada Rasulullah pada saat Rasulullah masih berumur di usia yang kecil. Al-Amin, terpercaya. Apakah ada anak-anak kita yang hari ini terpercaya? Dikasih uang 20.000 disuruh beli rokok, harga rokoknya karena pena 16.000, ada sisanya nak? Nggak ada Pak, uangnya cuma 20.000. Tapi di masa-masa seperti ini memang harus kita berikan. Tidak boleh menjustifikasi secara keseluruhan bahwa anak-anak kita tidak jujur. Bisa jadi mereka hanya butuh belayan tentang pendidikan karakter seperti yang diagendakan pada saat ini. Itulah karakter yang harus kita diskusikan Bapak Ibu. Kemudian ketika kita berbicara tentang pendidikan, maka tidak lepas dari yang namanya hukum Bapak Ibu. Tapi sebelum saya menyampaikan terlalu jauh tentang hukum, ada kolaborasi yang utuh yang memang dipertimbangkan besar-besaran untuk kita benar-benar memberikan pendidikan karakter terhadap anak. Kolaborasi apa? Ya, hari ini adalah kolaborasinya antara orang tua dan guru. Siapa kira-kira di sini orang tua yang tidak bisa berkolaborasi dengan guru? Ada? Tidak ada di sini. Tapi di luaran sana di Sulawesi Selatan, beberapa waktu yang lalu terjadi tidak kolaborasi yang baik antara orang tua dan guru. Apa buktinya Bapak Ibu? Seorang guru tersebut diketepel. Betul? Sehingga buta secara total guru tersebut gara-gara anaknya ditegur di dalam kelas untuk sholat zuhur. Diketepel. Apakah anak kita kalau guru kita menyuruh sholat, kemudian kita sebagai orang tua akan memukul guru tersebut? Jangan kira-kira. Dan saya tidak menemukan di Sokadaja, karena Sokadaja adalah tempat dan desa yang majunya luar biasa. Kemudian yang terjadi di Kabupaten Gresik kemarin, karena terjadi bullying Bapak Ibu, anak antar anak yang terjadi karena dibullying setiap hari, karena dia adalah seorang perempuan, usianya sekolah SD di Kabupaten Gresik itu. Ketika tidak menyetorkan uang kepada dia yang sama usianya, sama-sama anak, harus menyetorkan, maka dia matanya dicolek pakai tusuk sate sampai matanya keluar darah. Anak-anak kita di sini tidak seperti itu Bapak Ibu.
anak-anak kita tidak sampai seperti itu, dan patut kita syukuri. Artinya Bangkalan refleks sangat dengan namanya, yaitu Bangkalan sebagai kota zikir dan selawat. Kita walaupun misalnya bukan santri secara utuh, kita mengakui kalau Bangkalan banyak melahirkan santri-santri yang luar biasa. Itu patut kita syukuri Bapak Ibu. Saya di depan bukan orang yang sangat santri, tidak Bapak Ibu. Bukan yang sangat guru juga, tidak Bapak Ibu. Tapi mohon izin ya Bapak Ibu, saya ketika diberikan amanah harus kita diskusikan. Nanti di akhir boleh disampaikan apa saja yang kemudian perlu kita diskusikan. Itulah kolaborasi yang ingin kita diskusikan antara guru dan orang tua. Untuk apa? Untuk menciptakan anak yang soleh dan juga soleha. Saya ingin mengingat kembali Bapak Ibu, apa sih kewajiban dari orang tua dan guru? Nyeren, sarang beten kaula. Kira-kira apa kewajiban orang tua sejak lahir? Ada ingat? Apa? Saya cuma ingin menyampaikan ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah memberikan nama yang baik terhadap anak kita. Dulu perihal nama sangat sekali berbeda dengan hari ini, betul? Apakah benar kalau dulu anaknya dikasih nama Centong? Ada. Anaknya dikasih nama Cobi? Ada. Tapi seiring dengan adanya perkembangan, seiring dengan adanya pengetahuan, seiring dengan adanya ilmu, seiring dengan pelajaran kitab, seiring dengan kita belajar pada masyaikh, pada guru-guru, pada ulama yang ada di Kabupaten Bangkalan, nama anak kita selalu diberikan nama anak-anak yang terbaik. Contohnya di sini namanya Ustadz. Nama yang bagus. Tidak ada di sini Ustadz Cobrik sekarang. Tapi dulu ada. Walaupun dulu itu namanya Ustadz Cobrik, ada yang jadi bujuk, betul? Ya. Ada salah satu bujuk yang julukannya adalah bujuk Celantong. Tahu Bapak Ibu? Siapa bujuk Celantong itu adalah? Siapa? Tidak tahu. Ada dulu yang seperti itu. Tapi orangnya menjadi kasih sayang ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi walinya Allah. Itu yang terjadi pada dulu. Tapi seiring dengan perubahan zaman, seiring dengan bertambahnya pendidikan, pengetahuan dan teknologi hari ini, nama anak-anak kita sesuai dengan yang diperintahkan Rasulullah Muhammad SAW. Dikasih nama anak yang baik itu merupakan kewajiban dari orang yang sekalipun. Yang kedua, memberikan kebenaran. Jadi sebagai orang tua haruslah memberikan kebenaran. Jangan sampai itu terjadi misalnya di negara-negara tetangga, misalnya anak kita tidak diakui, jangan sampai terjadi semacam itu. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pendidikan yang layak. Betul Bapak Ibu? Memberikan pendidikan yang layak. Dari pendidikan itulah semua bisa kita akses Bapak Ibu. Kira-kira kalau kita ingin misalnya mendapatkan apapun, caranya dengan berpendidikan. Kadang salah tafsir Bapak Ibu. Ngapain disekolahkan, ngapain dikuliahkan, ngapain dipondokkan. Selalu tumbuh perkataan-perkataan seperti itu karena saya yakin itu bagian dari penjajahan yang diberikan oleh waktu itu penjajah saat menjajah negara kita. Kalau perempuan pasti tempatnya di dapur, pasti tidak selalu seperti itu. Ada perempuan-perempuan yang kemudian tempatnya menjadi dewan, ada DPRD, ada yang kemudian perempuan menjadi salah seorang profesor, ada. Berarti tidak lagi bahwa perempuan tempatnya di hanya tugasnya untuk tidak seperti itu. Mari bangkitkan bersama-sama dengan adanya workshop kolaborasi antara guru dan orang tua, bangkitkan bersama-sama semangat anak-anak kita. Jangan buat loyo anak-anak kita Bapak Ibu. Ini adalah peran tokoh agama, usaha pencegahan ketika terjadi misalnya kekeliruan pada anak kita Bapak Ibu. Kemudian apa yang harus saya sampaikan lagi adalah memberikan teladan yang baik kepada anak kita. Salah satunya memberikan pendidikan agama. Itu adalah kewajiban orang tua. Lalu apa kewajiban guru kalau kita benar-benar ingin sinergi? Tidak lepas satu kalimat yang pernah disampaikan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Tut Wuri Handayani
artinya di depan memberikan contoh yang baik, di tengah dapat memberikan semangat, di belakang memberikan dorongan. Itulah guru. Di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, di belakang memberikan dorongan agar anak yang panjenengan titipkan di sekolah, agar anak yang panjenengan titipkan di pondok-pondok pesantren, agar anak yang panjenengan titipkan di salah satu universitas, kampus-kampus di Madura itu bisa menjadi semangat kembali dalam menempuh pendidikan. Itu yang kemudian akan, kalau ibunya sudah pada tahap 5 kewajiban ini, memberikan nama yang baik, memberikan pendidikan yang baik dengan disekolahkan, dikuliahkan atau dimondokkan dan segala macam. Jangan selalu berpikir saya orang tidak mampu, saya seperti ini. Saya jujur, sampai detik ini perlu saya sampaikan, saya adalah anaknya petani dan saya harus semangat walaupun anaknya petani, seperti panjenengan semuanya. Itulah kira-kira yang kemudian ingin saya sampaikan, antara kewajiban orang tua dan kolaborasi dengan guru yang kemudian dapat menjadikan titisan pendidikan karakter terhadap anak kita. Mungkin sekali tos perlu dan kau udah sampai lagi Bapak Ibu, tapi sebelum itu kau udah tutup dan kau udah kesokan macam pantun diminta apa Bapak Ibu? Setuju? Nah, kalau setuju kan jawabnya setuju. Semangat? Oke, bareng. Setuju? Semangat? Oke. Ya, karena saya agengan ternak juga penting sedang keuangan. Dulu saparwaan di anak salah penter bagus tengahnya. Sekarang itu Bapak Ibu dari Tenggulan yang ada seorang menabi bersalah lopot. Azriyatina wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Kita tepuk tangannya sekali lagi untuk Bapak dan sudah menyampaikan banyak sekali wawasannya. Sedikit saya simpulkan di sini ada beberapa cara untuk mendidik karakter anak, yakni salah satunya memberikan tauladan yang baik. Bagaimana cara mendidiknya, mulai dari memberikan cara bersikap, cara berbicara, juga memberikan apresiasi tentunya, mengisipkan pesan moral, mengajarkan sikap jujur dan terbuka, mengajarkan sopan santun dan memupuk jiwa kepemimpinan dari anak tersebut. Juga tadi ada tambahan dari kamu Maria Salman bahwa peran guru itu sendiri juga di depan memberikan tauladan, kita memberikan semangat dan di akhir memberikan dorongan. Begitulah peran dari guru itu sendiri. Di samping tadi peran orang tua juga telah disampaikan oleh Bapak Dedi Wahyudi. Sedikit saya kutip, tadinya ada beberapa materi yang disampaikan oleh Mas Munari. Cara menjaga anak itu mulai dari sebelum lahir, dan juga cara menjaga pola makan dari makanan-makanan yang bersifat syubhat. Intinya seperti itu. Maka dari itu, itulah pemaparan yang telah tersampaikan dari judul besar yang sudah terpampang di depan kita semua. Mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ada yang ingin dipertanyakan, monggo satu pertanyaan saja karena waktunya sudah panas sekali. Ada pertanyaan, monggo? Tidak ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah paham semua, berarti tepuk tangan untuk semuanya warga Sobat Dajah. Masya Allah. Baik, maka dari itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dua pemateri kita, Bapak Dedi Wahyudi MPD dan Kak Muhari Akil Salman SPD, dan tak lupa kepada seluruh tim sukses adanya acara workshop, juga seluruh warga desa Sobat Dajah, Kecamatan Terakah, Kabupaten Bangkalan. Saya Feni Ayunita selaku pembawa acara yang telah mendampingi dari acara pertama tadi, mohon pamit undur diri. Mohon maaf untuk segala kata